Saudara, ketika Daud dia mengungkapkan Mazmur ini terjadi dalam pelarian Daud dari Raja Saul yang berusaha untuk membunuhnya, sebagaimana dicatat dalam 1 Samuel 22, yaitu peristiwa di Gua Adulam, dan 1 Samuel 24 di Gua En Gedi. Daud sedang bersembunyi dalam goa, tempat gelap, dingin, penuh ketidakpastian. Di tengah ancaman nyawa dan rasa takut, Daud menyatakan permohonan, iman percayanya kepada Allah. Mazmur ini dimulai dengan permohonan perlindungan. Kasihanilah aku, ya Allah. Kasihanilah aku, sebab kepadamu aku berlindung. Daud menggambarkan bahaya di sekitarnya itu seperti menghadapi singa yang mengancam. Kalau kita baca di dalam ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan, aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak, dan panah dan lidahnya laksana pedang tajam. Dia melihat Raja Saul ini seperti singa, dan dirinya itu adalah anak kecil yang gak berdaya, anak kecil yang tidak bisa membunuh singa itu, saudara. Tidak bisa melakukan apa-apa terhadap singa itu. Itulah Daud pada waktu itu. Daud merasa dirinya terjepit. Daud merasa tidak ada jalan keluar. Hanya kematian, hanya jalan buntu yang sedang dihadapinya. Ya saudara, mungkin gambaran ini bisa menolong kita untuk melihat betapa mengerikannya situasi yang dihadapi oleh Daud. Saudara, pengalaman yang sama mungkin juga kita hadapi. Berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan kehidupan kita, saudara. Seakan-akan kematian, seakan-akan hanya jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Singa itu di depan dan kita itu anak. Seperti gambar ini ya saudara, tinggal diterkam saja udah habis. Saudara, itulah situasi Daud pada waktu itu. Namun menariknya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah seruannya jalan buntu tadi, Daud itu melihat pertolongan Tuhan. Daud melihat intervensi Tuhan, campur tangan Tuhan untuk menyelamatkan dia dari singa itu. Dan kita nanti akan melihat juga bagaimana Daud berketetapan hati untuk berterima kasih pada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, ayat per ayat bagaimana Daud berseru kepada Tuhan ketika dia berhadapan dengan singa yang hendak menerkam dia. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamu jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap yang sama seharusnya juga kita lakukan ketika kita berada di dalam kondisi yang sulit. Kita tidak mencari bantuan kepada dunia ini. Kita tidak pergi ke diskotik. Kita tidak pergi kepada orang pintar. Kita tidak pergi kepada bantuan-bantuan dari roh-roh jahat. Tapi kita mencari Tuhan.
Walaupun mungkin orang-orang pinter itu menawarkan kekayaan, menawarkan jalan keluar untuk bisnis kita. Tetapi kita harus berketetapan hati untuk kita mencari Tuhan di tengah-tengah situasi, kondisi yang kita alami. Walaupun tetangga datang kepada kita dan berkata, tahu enggak, aku itu punya kenalan orang pintar. Biasanya dia pasti berhasil. Kamu akan dapat apa yang kamu inginkan. Nah, saudara, walaupun kita sudah mulai tergiur ya dengan ceritanya dia menceritakan, dia bersaksi bagaimana dukun ini menolong dia. Bagaimana dukun ini juga menolong orang lain. Kita bisa tergiur, saudara. Oh, menarik ya. Ya deh, Tuhan itu maha pengasih. Tuhan maha penyayang. Aku pergi ke situlah. Itulah yang dilakukan oleh Saul, saudara. Ketika dia berhadapan dengan singa, ketika dia berhadapan dengan situasi yang terjepit, dan Samuel sudah mati, dia tidak tahu lagi mau cari nasihat kepada siapa. Dia pergi kepada orang pintar. Dia lupa sama Tuhan. Saudara, janganlah sampai itu terjadi kepada kita. Walaupun tawaran tetangga kita ini, kamu tidak usah kasih apa-apa, ya sukarela. Saudara, kita harus tetap setia datang kepada Tuhan. Kita berseru. Ini yang dilakukan Daud. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, ketika Daud ada di dalam gua, satu gua yang lain di padang gurun, pasti orang yang bersama dengan dia memberikan nasihat kepadanya. Kamu pergi aja ke orang pintar. Kamu pergi aja ke sana. Pasti ada jalan keluar. Pasti hati Saul bisa diubah oleh jampi-jampi. Saudara, saya yakin. Tapi Daud berbeda dengan Saul. Tuhan, kepadamu aku berlindung, bukan kepada yang lain. Kepadamu aku berharap, tidak kepada yang lain. Saudara, di tengah-tengah situasi seperti itu, Daud berharap kepada mujizat surga itu terjadi. Ayat yang keempat, kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku. Saudara, ini bahasa yang sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi dia yakin Tuhan itu sanggup untuk melakukan yang tidak mungkin. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setianya dan kebenarannya. Karena apa? Dia bilang tadi, aku itu terbaring di tengah-tengah singa. Aku itu anak kecil. Singa itu siap untuk menerkam aku. Aku tidak bisa melakukan apa-apa kepada singa ini. Kalau aku membunuh singa ini, aku juga melanggar perintah Tuhan. Karena singa ini adalah Raja Saul, adalah orang yang diurapi Tuhan. Jadi saudara, dia serba salah situasinya pada waktu itu. Dia memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukannya. Karena dia takut akan Tuhan. Namun di tengah-tengah situasi seperti itu, dia berharap, dia yakin mujizat itu bisa terjadi. Saudara, kita juga harus memiliki keyakinan yang sama. Tuhan, masalah ekonomiku ini rasanya mustahil. Masalah pekerjaanku rasanya mustahil. Tetapi tidak ada yang mustahil bagimu. Saudara, doa yang sama ini diteladankan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ketika dia berhadapan dengan salib, saudara, sesuatu yang dia tahu
Tidak mungkin dia hindari. Tapi menariknya di dalam doanya itu, Tuhan Yesus berkata, Bapa, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Walaupun memang saudara, hasil akhirnya kita melihat Yesus tetap menghadapi salib ini. Namun kita juga melihat bagaimana kuasa Allah itu lebih besar dari salib itu. Apa itu? Bangkit saudara dari kematian. Wow, luar biasa. Saudara, ini kuasa yang lebih besar. Dengan lain kata, Bapa itu menjawab Yesus dengan mujizat. Tidak ada manusia sebelumnya, saudara, yang bangkit dari kematian kecuali hanya Kristus. Memang, saudara, dia tidak lepas dari salib itu, tapi dia lepas dari kematian. Dia bebas dari maut, saudara. Tidak ada yang tidak mungkin. Saudara, terkadang doa kita juga demikian. Kita berdoa kepada Bapak. Bapak, tidak ada yang mustahil. Masalah ekonomiku, masalah keluargaku. Tetapi saya tahu Bapak Ibu Saudara, beberapa dari antara kita itu tetap saja salib itu terjadi. Maaf saya katakan, keluarga tidak bisa dipertahankan. Ekonomi juga tetap begitu. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika engkau berdoa kepada Allah, firman Tuhan katakan apa? Jika engkau berdoa di dalam namaku, aku akan menjawab engkau. Bapa itu akan menjawab kita, saudara, sesuai dengan kehendaknya, seperti Kristus. Bangkit dari kematian, mujizat itu terjadi. Saudara, ada lebih besar dari keluarga kita yang terjadi. Ada yang lebih besar dari ekonomi kita yang terjadi. Apa itu? Kebangkitan dari kematian. Ini kemenangan yang luar biasa. Tidak ada manusia yang bisa mengalahkan kematian. Hanya Yesus Kristus. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan ekonomi. Hanya kita, saudara, yang kena salib ekonomi tadi. Tidak ada yang bisa mengalahkan keluarga yang Tuhan izinkan, saudara, mengalami seperti ini. Hanya kita di dalam kebangkitan Yesus Kristus, kita melihat mujizat, kemenangan, berkat ilahi itu luar biasa. Saudara, ini yang dialami oleh Tuhan Yesus. Memang saudara, apa yang dialami oleh Daud ini sedikit berbeda dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Memang secara materi, secara daging, pada waktu itu Daud betul-betul melihat pertolongan, ya, di mana Saul selalu gagal untuk membunuh Daud. Saudara, di dalam situasi seperti itu, ada satu yang menarik Bapak Ibu Saudara. Daud ini senantiasa berhasrat agar Tuhan itu ditinggikan dan dimuliakan. Di tengah-tengah situasi seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani, tinggikanlah dirimu, ya Allah, mengatasi langit. Biarkan kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Saudara, kalau kita lihat apa yang terjadi dengan Yesus, memang Yesus tetap mati di atas kayu salib. Beberapa orang memandang itu sebuah kelemahan. Beberapa orang memandang itu sebuah yang hina. Sama dengan kita, saudara. Beberapa orang mungkin melihat, orang Kristen kok gagal.
Oh, orang Kristen kok seperti itu. Tapi saudara nggak tahu, di balik semuanya itu, Yesus bangkit mengalahkan kematian. Dan hanya satu manusia yang mengalahkan kematian. Dan nama Tuhan itu termasmur di seluruh bumi ini. Satu manusia yang mengalahkan kematian. Kristus. Nama Tuhan dimasyurkan, nama Tuhan ditinggikan. Demikian juga kita. Dengan bahasa kita, saudara, mungkin aku tetap gagal. Karena salib itu harus aku pikul. Tapi kamu tidak tahu. Damai sejahtera, sukacita, berkat kemurahan yang Tuhan limpahkan kepadaku tidak bisa dibandingkan dengan kegagalan yang aku alami. Amin. Saudara, itu janji Bapa bagi kita. Daud itu berhasrat agar Tuhan itu ditinggikan dan dimuliakan. Di tengah-tengah situasi, kondisi yang pada waktu itu tidak menyenangkan. Saudara, prinsip yang sama, hasrat yang sama itu harus selalu ada pada diri kita. Fokus kita itu harus senantiasa harus memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Ya. Jangan fokusnya itu kepada yang lain. Satu hari Yohanes Pembaptis yang membaptis Tuhan Yesus didatangi oleh murid-muridnya. Guru, Yesus yang kamu baptis itu sekarang banyak pengikutnya. Lebih daripada pengikut kamu. Banyak sekali. Saudara, menariknya, apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ini luar biasa. Ini prinsip yang harus kita miliki. Yohanes Pembaptis menjawab kepada murid-muridnya, ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Saudara, di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani, kita harus memiliki konsep demikian. Bapak itu harus makin besar. Sementara aku harus makin kecil. Kenapa begitu? Nanti kita akan temukan jawabannya, Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya, Daud melihat pertolongan Tuhan itu betul-betul terjadi. Ya, betul-betul mujizat itu terjadi, saudara. Ayat yang ke-7. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Saudara, mereka pasang jaring, mereka tuh berhasil menundukkan jiwaku. Aku stres, depresi, kebingungan. Seperti yang terjadi dengan Tuhan Yesus, keringatnya dingin, ketakutan, saudara. Menghadapi salib itu bukan berarti sungai sukacitamu mengalir dalam gundal. Menghadapi salib itu tetesan air mata. Ya, seperti orang mau mati rasanya, kata Tuhan Yesus. Aku ini seperti mau mati rasanya. Saudara, menghadapi masalah hidup kita itu seperti mau mati. Tuhan, kalau bisa mati aja deh, daripada aku ini. Ditundukkannya jiwaku, kata Daud. Apalagi saudara, kita melihat dengan mata kita sendiri, mereka menggali lubang di depanku. Jadi lubang yang digali mereka itu adalah lubang tempat aku dimakamkan, saudara. Jadi udah mau mati saja, Daud. Tapi puji Tuhan, mujizat terjadi, saudara. Singa yang di depan mata tadi, saudara, ya, yang siap menekam, ternyata, saudara, jatuh di lubang yang dia buat sendiri. Daud melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu betul-betul terjadi. Dan itulah yang terjadi dengan Kristus juga.
Pada hari yang ketiga Kristus bangkit dari antara orang. Wow, saudara. Dengan caranya Tuhan. Tuhan menolong kita dengan caranya Dia. Dia menolong kehidupan kita dengan caranya Dia. Yang kita perlu lakukan, kita hanya berserah saja. Kita tunduk kepada Dia. Kita mengasihi Dia. Kita tidak tergoda untuk melakukan yang lain-lain. Ini janji Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Matius 6 ayat 32-33. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga itu tahu kamu butuh masalah sandang, pangan, papan, harkat, martabat. Bapakmu itu tahu kamu itu butuh semuanya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah. Ini yang dilakukan oleh Daud tadi. Tinggikanlah dirimu Tuhan. Tinggikanlah dirimu Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Ini maksudnya, tinggikan. Bukan akunya Bapak. Bukan akunya Bapak, tapi Engkau Bapak. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Akunya, itu nomor sekian. Bukan aku ya, aku sih mau dapat. Tapi kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa. Yang penting kamu. Nah itu saudara. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, Bapak tahu bagaimana menjawab kita. Bapak tahu bagaimana memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, harkat, martabat kita. Bapak tahu caranya. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, ketika Daud melihat pertolongan Tuhan, Saul beberapa kali terus gagal membunuh Daud. Saudara, yang kelima, saudara, Daud itu tidak melupakan kebaikan Tuhan. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Saudara, terkadang ya saudara, kalau kita sudah ditolong Tuhan, kita ini lupa sama Tuhan. Dulu kita rajin ke gereja, kita rajin berdoa. Begitu pekerjaan kita diberkati, saudara, wow, berkatnya banyak. Sekarang, maaf Pak Pendeta, pekerjaannya menumpuk, sibuk. Nah ya saudara, lupa saudara. Padahal dulu, aduh, gitu ya saudara. Lupa, sudah diberkati, dikasih ekonomi yang banyak, dikasih kemuliaan, dikasih sandang, pangan, papan. Alasannya Pak, ngurusi sandang papan ini loh Pak Pendeta, sibuk sekali, nggak sanggup lagi untuk ibadah. Saudara, Daud tidak demikian. Daud tidak melupakan, fokusnya dia tetap kepada Tuhan. Saudara, satu hari ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penuh dengan kasih berkata kepada 10 orang, pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam, engkau akan sembuh. Di tengah perjalanan saudara, semuanya sembuh. Semuanya sembuh, senang enggak saudara? Dengan lain kata, dapat duit banyak ini, dapat pekerjaan banyak ini, punya harkat dan martabat yang wow, luar biasa ini. Tapi Tuhan Yesus berkata,
Hanya satu yang balik. Dari 10, saudara. Hanya satu tahu terima kasih. Saudara termasuk yang 90% atau yang 10%, saudara. Tuhan Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudara, kira-kira engkau itu masuk 90% atau 10%? Daud tahu bagaimana dia berterima kasih. Kemudian yang keenam, caranya bagaimana dia berterima kasih? Dia bersaksi, saudara. Kalau tetangga tadi bersaksi tentang dukun, dukun itu sukses itu ke sana, dukun itu sukses itu. Sekarang engkau sudah diberkati. Engkau ditolong oleh Tuhan. Engkau diselamatkan dari kematian kekal. Sudahkah engkau bersaksi kepada orang-orang di sekitarmu? Kepada teman rekan kerjamu? Sudahkah engkau bersaksi kepada teman bermainmu? Sudahkah engkau bersaksi kepada tetanggamu? Sudahkah engkau bersaksi, saudara? Ini yang dilakukan oleh Daud. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, saudara. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan, saudara. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Oleh sebab itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, pergi, jadikanlah segala bangsa muridku. Bersaksi, jadi perpanjangan tanganku. Jadilah mulut-mulutku. Pergi, beritakanlah Injil. Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kamu itu saksiku. Pergi. Saudara, sudahkah engkau bersaksi bahwa Tuhan mengampuni dosamu? Sudahkah engkau bersaksi bahwa Tuhan telah memindahkan engkau dari neraka menuju kepada surga? Sudahkah engkau bersaksi? Sudahkah engkau meninggikan Tuhan? Itu Bapak Ibu Saudara. Paulus yang awalnya dia membunuh orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Tetapi ketika dia merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, dia berkata, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celaka aku jika aku ini tidak bersaksi, saudara. Celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil. Keharusan, saudara, menjadi keharusan kita untuk kita juga bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Yang ketujuh, Daud terus berhasrat, saudara, agar Tuhan itu ditinggikan dan dimuliakan. Diulangi sampai 2 kali. Ini menunjukkan sebuah penekanan yang penting, saudara.
Sampai Daud itu mengulangi lagi, tinggikan dirimu mengatasi langit ya Allah. Kalau aku semakin berkurang. Dengan lain kata gitu. Tinggikan dirimu mengatasi langit, biar kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Kalau aku semakin berkurang. Itu maksudnya, saudara. Beda dengan orang Farisi dan pemungut cukai ini. Orang Farisi ini datang ke rumah Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ini bersyukur. Aku bukan pencuri, bukan perampok, bukan pembunuh. Aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku melakukan ini, aku melakukan itu, aku melakukan ini. Saudara, yang ditinggikan Tuhan atau dirinya sendiri? Yang dimuliakan itu Bapa atau dirinya sendiri? Beda dengan pemungut cukai ini. Dia merendahkan diri, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku ini orang berdosa. Mungkin saja saudara, pemungut cukai ini melakukan hal-hal yang sama yang dilakukan. Saya yakin melakukan hal yang sama yang dilakukan dia. Yang dilakukan oleh orang Farisi. Namun bedanya, dia fokus kepada dirinya sendiri, meninggikan dirinya sendiri. Sedangkan pemungut cukai, walaupun dia bukan pencuri, bukan perampok, bukan pembunuh, tapi dia mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Aku ini orang berdosa. Ampuni aku. Tuhan Yesus berkata, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Saudara, ahli Taurat dan orang Farisi itu nampaknya memang rohani. Tapi sebetulnya mereka itu hanya meninggikan diri mereka sendiri. Mereka hanya memuliakan diri mereka sendiri. Dalam tugas pelayanan mereka, mereka tidak memuliakan Tuhan. Semua pekerjaan yang mereka lakukan dimaksudkan supaya dilihat orang. Jadi semuanya itu, fokusnya itu dirinya sendiri. Saudara, bukan begitu iman Kristen. Iman Kristen itu Bapak harus makin besar, besar, besar. Kita itu harus makin kecil, kecil, dan kecil. Kita itu harus makin kecil, saudara. Ini yang dikatakan oleh Yohanes tadi. Dan ini yang seharusnya juga ada pada dengan lain kata, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus telah memberikan teladan menjadi nothing. Tuhan Yesus itu menjadi bukan siapa-siapa. Filipi pasal 2 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Menjadi bukan siapa-siapa. Menjadi nothing. Ya, menjadi nothing. Prinsipnya begini Bapak Ibu Saudara. Semakin kita ini bukan siapa-siapa, semakin kita menjadikan Allah itu sebagai something.
Semakin kita itu nothing, semakin kita itu menjadikan Allah sebagai something. Ini memang tidaklah mudah. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu Saudara, inilah prinsip iman Kristen yang harus kita miliki. Tapi Pak Robi, bagaimana dengan sandang, pangan, papan, harkat, dan martabat saya? Bapak Ibu Saudara, itu urusan Bapak. Urusan kita itu nothing, menjadi nothing. Itu urusan Bapak. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, apa kata Paulus tentang menjadi nothing? Paulus berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi saudara, Injil itu bukan dipakai dia untuk memegahkan diri. Injil itu tidak dipakai untuk dia membuat menjadi something. Nah, yang something itu Bapak, yang nothing itu aku. Oleh sebab itu seringkali dia berkata, hidup yang kuhidupi sekarang bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Karena Kristus itu yang something. Akunya ini bukan apa-apa. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh Bapak Ibu Saudara. Bagaimana respon Allah ketika kita itu menjadi nothing? Responnya itu bagaimana? Responnya Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Itulah sebabnya karena Yesus itu menjadi nothing. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Wow, saudara. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kebutuhan apa yang tidak didapat oleh Tuhan Yesus? Sandang, pangan, papan, harkat, martabat, semua dapat. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dari menjadi nothing, Bapak jadikan dia something. Bapak menjadikan dia something. Saudara, kabar gembiranya Pak, dalam Kristus kita yang nothing itu menjadi something. Amin. Dalam Kristus. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita dulu bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dimuliakan bersama-sama dengan dia. Amin. Memang saudara, menjadi orang Kristen itu tidaklah mudah. Ya, menjadi orang Kristen itu tidak gampang. Tapi kita belajar untuk kita bisa menjalani. Saya akan tutup dengan kesaksian saya sendiri. Ya. Bapak Ibu Saudara,
Sebelum saya menjadi hamba Tuhan, sebelum saya sekolah Alkitab, saya itu sudah biasa membantu orang tua saya, pelayanan. Jadi saya sering kali khotbah juga walaupun belum sekolah Alkitab, di hadapan ratusan orang. Tiap minggu itu saya khotbah di depan ratusan orang. Dan ketika saya selesai, saya masuk sekolah Alkitab, Tuhan kirim saya untuk pelayanan di sini. Saya juga melayani di gereja yang setiap minggunya kalau datang ratusan orang. Bahkan Tuhan izinkan saya untuk jadi gembala gereja setiap minggu kalau datang ratusan orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian saya keluar dari gereja itu, saya gabung dengan gereja Kalam Kudus. Mulai saya dari gabung, saudara, tahun 2014 sampai hari ini. Jemaat yang datang setiap minggu, dimulai dari saya pertama gabung itu paling cuma 5-6 orang. Sampai hari ini jemaatnya masih puluhan orang. Saudara, apa sih yang saya pelajari dari pengalaman hidup saya pribadi? Pengennya itu kan saya juga, keren gitu kan, ya kan? Saya itu bisa pindah. Memang saudara, saya akui, saya itu ada kerinduan juga, mau ke sana, ke luar negeri, ke sini, tapi beberapa gagal semua, saudara. Saya pendidikan juga S1, S2, S3. Teman-teman saya, Bapak Ibu Saudara, yang sekelas dengan saya untuk S3 aja, satu jadi rektor, ada 5 orang. Satu rektor, satu gembala di luar negeri. Semua ini orang-orang keren. Namun Bapak Ibu Saudara, apa yang saya bisa pelajari dari hidup saya? Tuhan mengajar saya untuk menjadi nothing. Saya tidak memaksa kita untuk mengikuti jalan hidup seperti saya. Semua kita punya jalan sendiri-sendiri. Saya itu Tuhan ajar untuk menjadi nothing. Dan saya berusaha untuk menerima menjadi nothing. Namun saya tahu juga Tuhan itu mempercayakan saya berita firman. Jadi firman ini yang saya sampaikan, saya tahu Tuhan itu mempercayakan berita firman. Tapi yang dengar tiap minggu kan sedikit. Tapi saya tahu ada kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu caranya gimana? Saya juga nggak pinter untuk mempromosikan diri, gitu ya. Oleh sebab itu setiap minggu khotbah saya rekam, saudara. Saya upload di YouTube. Dan kurang lebih setiap minggu yang dengar khotbah saya itu nggak banyak juga di YouTube itu. Paling kurang lebih sekitar 30-40 orang itu setia. Ada yang pernah komen, Pak, saya dari Malang, saya dari sini. Saudara, itu usaha saya supaya apa yang Tuhan percayakan kepada saya itu bisa didengar oleh banyak orang. Kalaupun Tuhan tidak mau, ya sudah, nggak apa-apa juga. Saudara, ini kesaksian saya. Dan mungkin saya berharap kesaksian saya ini juga bisa
menjadi berkat untuk kita semua. Tapi bisa nggak Tuhan itu kemudian mempercayakan kepada saya jemaat yang lebih besar? Bisa juga. Itu juga kehendak Bapak. Tapi kalau Bapak ngajar saya jadi nothing, saya tetap harus jadi nothing. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarkanlah firman-Mu akan menolong kami untuk kami senantiasa meninggikan diri-Mu. Ya Tuhan. Untuk kami senantiasa memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Berkatilah jemaat-Mu di dalam mereka menghadapi setiap situasi, setiap tantangan yang Engkau izinkan. Supaya mereka tetap fokus kepada Engkau. Dan ketika mujizat itu, pertolongan itu terjadi di dalam hidup mereka, biarkanlah mereka menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih, tahu memuliakan Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ini, dan biarkan iman mereka bertumbuh di harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada yang memimpin.